Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak. Saya Citra Handayani, adapun teman sekelompok saya yaitu Lisma Safitri. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama, istilah dan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, ruang lingkup pemeriksaan. Yang ketiga, jangka waktu pemeriksaan. Yang keempat, standar pemeriksaan. Dan yang terakhir, surat ketetapan pajak. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Istilah dan tujuan pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Baiklah, kita akan bahas. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo yaitu serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 03/2011, yaitu pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, tujuan dari pemeriksaan. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Dapat dilakukan dalam hal wajib pajak. Yang pertama, menyampaikan SPT-LB. Yang kedua, menyampaikan SPT rugi. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran usaha. Yang kelima, WP/OP yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Atau yang terakhir, menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko. Adapun tujuan lain yaitu yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan. Yang ketiga, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan. Yang keenam, pencocokan data. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang ke-10, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian. Yang terakhir, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaraan pajak berganda. Ruang lingkup pemeriksaan. Seperti yang sudah disebutkan, ruang lingkup pemeriksaan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Apa itu pemeriksaan lapangan? Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lainnya yang sudah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Ditjen Pajak. Jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pasal 5 PMK Nomor 82 PMK 03/2011, yaitu pemeriksaan lapangan, yaitu 4 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak atau wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan kantor
yaitu 3 bulan sejak tanggal wajib pajak atau wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu pada pasal 31 PMK nomor 82 PMK 03 2011. Pemeriksaan lapangan, yaitu paling lama 4 bulan sejak tanggal surat pemeriksaan disampaikan. Pemeriksaan kantor, yaitu paling lama 14 hari sejak tanggal wajib pajak atau wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Adapun standar pemeriksaan, yang pertama, standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang terakhir, standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Adapun surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R. Suemitro, membedakan surat ketetapan pajak sebagai berikut. Yang pertama, surat ketetapan pajak sementara, surat ketetapan pajak primitif, surat ketetapan pajak rampung, surat ketetapan pajak tambahan, dan surat ketetapan tagihan susulan. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.